Ini maaf kita apa seperti orang ceramah, seperti sok tahu, tapi ya Iya, nggak insya Allah apa-apa, Pak. benar ya. Ya, Heeh. ini untuk obat Iya. juga. Ini gini, kalau umpama jangan sekarang masih kepikiran ke anak yang meninggal, enggak? Berkat doa asam lambung bisa langsung sembuh. Tanpa doa asam lambung balik lagi. Hanya madu obatnya yang bisa bikin happy. Madu harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum madu. Ibunya kenapa? Ini Pak, udah 3 bulan ini kan saya habis melahirkan terus Ya. meninggal anaknya. Ya, Habis itu rasa lambung itu kayak cemas itu, takut mati kayak gitu. ya, ya, Terus kalau udah jam 4 sore tuh, kalau jam 4 sore sampai jam malam tuh perasaan nggak enak aja tuh. ya, karena ya semua orang kan kalau ada keluarga atau terutama anak meninggal gitu kan, semua Heeh. sedih, rasa seperti kecewa karena kita tidak tahu masalahnya ya. Iya, Nah, itu juga kita bisa sakit seperti ini karena berlarut-larut dalam meratapi yang sudah meninggal. Makanya kalau di hadis Nabi kan kita dilarang meratapi ya. heeh. Ini maaf kita seperti orang ceramah, seperti sok tahu, tapi ya Iya, insya nggak Allah apa-apa, Pak. benar ya. Ya, Heeh. ini untuk obat juga. Ini gini, kalau umpama jangan sekarang masih kepikiran ke anak yang meninggal, enggak? Enggak, Ya, nggak ada. Itu waktu anak meninggal tuh 2 bulan jaraknya mama saya meninggal. Yang lebih parahnya pas mama saya meninggal ini nih. ya, 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 ya. Jaraknya dekat-dekat kan. Ya, ya, nggak apa-apa. Itu gini, kita harus ketahui supaya kita itu tidak berlarut-larut dalam menghadapi duka cita ya. Ini pertama, kalau orang semua kan, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini pasti meninggal ya. Iya. Ya, nah saat meninggal itu sebenarnya meninggal itu juga bukan kesengsaraan. Cuman karena kita jadi takut meninggal karena kenapa kok kita takut meninggal? Karena kita itu sudah terpikat oleh dunia ini. Kalau kita sudah terpikat oleh dunia, kita akan takut meninggal. Karena dianggapnya meninggal itu sengsara semuanya. Tapi kalau kita banyak memang selalu berbuat baik, banyak perbuatan kita baik, ya insya Allah meninggalnya itu menyenangkan seperti kita mau pergi umpama ke luar negeri yang disukai kita, umpama kok suka dengan Amerika. Kita pergi ke Amerika kan seneng di tempat yang bagus. Nah, sedangkan di Al-Quran juga kan sudah diterangkan bahwa surga itu jauh lebih bagus dari dunia dan tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata kan gitu ya. Iya. Nah, kalau kita berangkat ke sana kenapa takut kan gitu. Iya. Nah, itu Makanya makanya takutnya kan kalau saya pikirannya tuh anak masih kecil gini gitu Pak. Iya. Jadi ya, sering gitu. ya itu nggak usah takut kalau semua ya. Kita manusia itu kan kita ditugaskan oleh Allah ya, ditugaskan oleh Allah itu kan cuman disuruh menjaga dan mendidik anak. Ini tugasnya orang tua ya. Iya. Tapi kalau masalah rezeki itu semua yang menentukan hanya Allah. Orang tua Iya. bisa sulit saat kita punya anak, bisa mudah rezekinya saat kita punya anak. Kalau Allah memang memberikan rezeki kepada anak-anak itu Allah kan maha tahu. Jadi ini anak ini memang harus rezekinya bagus ya, orang tuanya dimudahkan dalam mencari rezekinya. Tapi kita tidak boleh membenci anak yang umpama kalau kita punya anak kok terus rezeki seret, jangan nyalahkan anak. Ini suka salah paham di situ. Nah, kita jangan menyalahkan anak ke situ. Jadi kalau kita umpama yang penting kita pasrah itu biasanya malah umur kita panjang biasanya. Nah, kalau sudah pasrah. Jadi kalau umpama saya meninggal juga, anak saya masih kecil itu kan menurut pemikiran kita ya. Ya, tapi kalau kita langsung kembalikan, oh iya, semua rezeki itu yang menanggung hanya Allah. Saya ditugaskan hanya untuk mendidik dan mengajarkan dan menjaga saja.
Nah, Iya. kalau kita sudah ke situ, otomatis kita meninggal juga. Walaupun saya meninggal, kalau anak-anak saya diberikan rezeki oleh Allah bagus, anak saya akan menjadi orang semua, kan gitu. Iya. Ya, kalau kita punya keyakinan ke situ, otomatis takut meninggal akan hilang juga. Mm-mm. Ya, jadi karena kita sudah Iya, Pak. pasrah, semakin kita pasrah, semakin yakin pada Allah. Nah, Allah itu akan menurunkan energi kepada kita untuk kekuatan tubuh kita dan akhirnya kita sudah tidak ada rasa takut, cemas dan lain-lainnya. Terus yang terus yang sekarang masih dirasakan ini apa yang dirasakan? Kadang ini Pak, kadang sakitnya sebelah kiri itu, sebelah Iya. badan tuh kiri, nyesek Iya. sampai ke dada. Ya, mulai dari Kadang ketiak sebelah itu. kanan. Iya. Kadang sebelah kanan. Ya, Nyut kadang gitu, rasanya ke dada gitu, ke ulu hati. ya, ya. Bisa-pisah itu Pak, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan kayak gitu. Ya, terus sering kembung tidak? Kembung, kalau kembung ini enggak, Ya, rasanya cuman nyeri di dada ngilu saja? aja, apa namanya, enggak enak aja tuh di ulu hati sebelah kiri, sebelah Ya, kanan ya. kayak gitu. Oh, ya. Terus ada sering debar-debar tidak? Kalau debar-debar enggak Pak, Enggak kan? Ya, terus badan keringat dingin juga tidak ada kan? enggak. Kalau misalnya lagi kambuh, misalnya telat makan, ya tuh keringat dingin. Tapi kalau enggak ngilu aja tuh sampai ke dada sebelah kiri. Kalau Iya. tembus ke belakang. Ya, terus sering makan pisang? Enggak. Ya. Nah, kalau pernah makan pisang setelah makan pisang kambuh? Enggak memperhatikan. Iya, pisang yang warna kuning itu. Ya. Iya. Habis itu langsung kambuh, kunang-kunang, badan lemes, tidak Iya ngomong benar. semua. Ya. Iya. Iya. Yang dimakan anak-anak. Aku tuh coba dikit doang waktu itu. Ya, ya. Langsung langsung kambuh ya. dingin badannya. Ya, ya, baik. Enggak, ini penyakit masih ringan. Tidak kesemutan-kesemutan juga tidak ada kan? Kesemutan kalau kaki kalau dilipat tuh lama tuh saya kesemutan. Ya, kalau dilipat lama atau sila lama atau duduk lama kesemutan wajar. Tapi kalau kita tidur juga kok gampang kesemutan, nah itu masalah dari organ hati saja. Tapi itu enggak apa-apa juga, aman. Nah, terus sering sempoyongan atau pandangan buram tidak kan? Kalau buram enggak, tapi kalau keliangan iya Pak. Ya. Ubun-ubunnya aku ini sering berat kayak gitu. Ya, berat tapi enggak sempoyongan gitu enggak kan? Enggak, berat Ya, aja. cuman Terus berat. kalau misalnya saya kan dagang Pak. Ya. Misalnya ini udah mau pergi misalnya. Ya. Tiba-tiba mental saya drop gitu. Ya. Pengennya di rumah aja Iya, kayak gitu. pengen di rumah, malas gitu mau berangkatnya ya. Ya. Iya, jadinya drop aja sendiri Ya, di karena badan ini. takut kambuh di tempat jualan itu kan? Ya. Jadi iya nggak semangat aja jadinya. Ya, ini sebenarnya cuman serangan gas saja, ini tidak apa-apa. Ini juga bukan penyakit berat, tidak ada indikasi ke jantung atau lambung atau yang lain-lainnya. Nah, nanti kalau umpama pengen dapat obatnya, umpama mau beli di tempat kami, ya silahkan nanti hubungi nomor. Saya udah beli tadi di tempat Bapak kan saya Ya. WA admin Bapak. Ya. Oh ya. Katanya Bapak ada di Bekasi hari Minggu katanya. Ya. Saya dari Ciledug ke Bekasi tadi nyampe ya. sana saya nggak ketemu Bapak. Ya, memang sekarang ini kami tidak bisa ke klinik rutin karena memang ya itu banyak kerjaan, tambah banyak ini tambah sibuk kami. Jadi paling tiap menghubungi pasien-pasien itu ya sore mulai jam 5 itu nanti sampai jam 9 atau jam 10 malam itu kami menghubungi pasien satu persatu. Ya, nanti kalau udah beli obat ya tinggal minum, ini penyakit ringan tapi seandainya ini perkiraan kami ini antara 3-5 hari sudah sembuh. Nah, seandainya sudah sembuh 3-5 hari minum, ambil obatnya yang isi berapa? 30. Oh ya udah, isi 30 ya. Nanti kalau seandainya minum 3 hari atau 5 hari kok sudah sembuh, nah itu dihabiskan obatnya supaya tidak kambuh lagi. Terus kalau kemarin makan pisang sempat kambuh, nanti kalau sudah sembuh, hati-hati dalam makan pisang kalau belum dimasak. Kalau yang sudah direbus, sudah digoreng silahkan, tapi kalau yang belum dimasak kok kambuh, jangan konsumsi lagi selamanya. Oh iya Pak. Ya,
Nah, itu Kalau yang lainnya pantangnya apa, Pak? kalau yang lainnya cuma kacang tanah dan pepaya saja, tapi kalau sudah sembuh kira-kira kok 3 minggu atau 1 bulan tidak kambuh, sama sekali tidak kambuh, itu makan pepaya silahkan, makan kacang tanah juga sudah boleh, aman, entah sambal pecel atau apa itu boleh. Nah, nanti kalau pisang hati-hati, jangan makan dulu, karena kalau sampai sudah mulai sembuh, terus makan pisang kambuh lagi, itu bisa butuh obat banyak nanti. Oh iya Pak ya, saya Ya. nggak makan lagi itu pisang. Ya, tapi kalau sudah digoreng, sudah direbus silahkan, nggak apa-apa, aman. Oh iya. Ya. Tapi itu Pak, kok bangkitnya itu jam 4 maghrib kayak gitu ya Pak, kayak setan gitu Pak. Ya, itu makanya sering orang suka mengira itu teluh atau guna-guna. Itu karena iya. ya, tapi itu sudah kami jelaskan di video kami. Kalau nggak salah judulnya penyebab dingin pada sore hari atau penyebab kambuh sore hari, kalau nggak salah itu judulnya. Nah, itu Oh, saya belum lihat itu. Ya. Yang lainnya saya udah lihat. ya, memang ya, sakit itu, semua penyakit manusia ini berhubungan dengan alam. Ya. Nah, berhubungan dengan alam. Saat kondisi sore hari mulai jam 3, ini kan matahari mulai terbenam, itu pergantian panas dan dingin. Iya. Nah, saat pergantian panas dan dingin tadi, karena didominasi hawa dingin, maka orang-orang itu sering kambuh di sore hari, termasuk entah sakit meriang atau sakit demam saja, itu paginya nyaman, siang nyaman, sorenya sering-sering dekati maghrib pasti kambuh. Oh gitu. Ya, karena ini berhubungan juga dengan alam, penyakit-penyakit ini. Kan kalau di alternatif itu kita ada 5 faktor ya, manusia ini ada 5 faktor: faktor kayu, faktor angin, faktor air, faktor logam, dan faktor tanah, ya kan? Jadi sumber kehidupan semua. Makanya banyak kenapa kok sakit-sakit seperti ini sembuhnya dengan herbal, karena herbal itu tumbuhnya dari tanah dan kita perlu nutrisi dari situ. Makanya banyakkan makanan juga yang tanam-tanaman semua. Iya Pak. Iya. Tapi ini penyakit ringan, nggak usah khawatir lagi. Tinggal mulai minum obatnya, insya Allah dalam waktu 3 atau 5 hari. Kalau yang seperti ini biasanya sudah sembuh. Tapi kalau sudah sembuh, habiskan obatnya supaya tidak kambuh lagi ya. Iya Pak, saya habisin. Tapi kalau misalnya udah habis ini, dilanjut lagi obatnya Pak? Ya, nggak usah. Kalau sudah sembuh ngapain lanjut? Nggak usah. Ya, terus nanti biasanya kan ada sisa sedikit. Nah, sisa sedikit itu biasanya di sela-sela ketiak sebelah kiri itu suka nyeri-nyeri. Itu nanti kan ada otot di depan lengan sama belakang lengan itu. Iya. Nah, otot yang di depan lengan itu yang ke arah bawah itu dipijit-pijit aja agak kenceng, nggak apa-apa, itu nyerinya akan hilang. Ya. Iya, yang sebelah kanan ini tangan aku nih kalau diangkat tuh kayak berat gitu, kayak kesemutan. Iya, enggak kesemutan, enggak, cuman agak berat, kayak nyeri, ngilu gitu. Ya. Nyeri gitu. Iya, baik. Itu biasanya nanti agak terakhir hilangnya, tapi nanti tinggal pijit-pijit sendiri saja, itu akan normal kembali. Iya Pak. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau Bapak kalau ke klinik itu kalau ini saya bisa terapi langsung sama Bapak? Kapan Bapak ke klinik ya? Kalau pas ada di klinik, nah itu bisa terapi langsung, minta dengan kami. Cuman kalau kami ini kan nggak bisa dipastikan jadwalnya. Tapi kalau sebenarnya itu kalau Senin sampai Rabu kami itu ada di mana? Senin sampai Rabu itu kami ada di Cawang. Tapi kalau Kamis, Sabtu kami ada di Bekasi. Tapi itu juga nggak bisa dipastikan, karena kalau sudah seperti kamu ini kan melayani orang banyak, jadi sering ada keperluan dadakan itu. Oh iya Pak. Tapi asisten-asisten kami itu sama. Kalau terapis-terapisnya mungkin orang kan sugesti juga, sebenarnya sama juga. Nah, kalau ngambil untuk terapis itu, kalau yang perempuan yang bagus itu yang nama Wahyu, Ibu Mufidah itu bagus. Kalau yang laki-laki juga semua bagus. Oh iya.
Iya. Ya saya ini banget rasanya pengen sama bapak, makanya tadi mintalah nomornya bapak itu kapan ininya. Besok ada di Jakarta kata Ya. karyawannya. Ya, tadi. kalau ini kan sudah ketemu ya, walaupun lewat telepon sudah ketemu, sudah diarahkan. Insya Allah obat itu habis, ibu udah nggak pengen ketemu kami karena sudah sembuh. Pengen juga Pak. Iya. Pak udah kemana-mana saya Pak, Iya, belum iya. bisa besok. Iya, Insya Allah setelah Kalau ya. periksa darah katanya ini apa namanya bukan usus buntu, yang satu lagi tipes katanya tipes gitu. ya, ya. Nanti Ya, cuma tinggal dikasih obat sama dokter tambah sakit. ya, ya, Sakit banget. ya. Memang penyakit ini sering divonis tipes dulu, nanti habis divonis tipes nggak sembuh-sembuh, nah tipesnya sudah nggak ada, bakterinya nggak ada, tinggal asam lambungnya, tapi rasanya tetap sama kan gitu. Iya. Saya disuruh introkopi apa namanya yang masuk kamera di dalam Endoskopi itu. ya. Saya nggak mau. Ya, ya nggak apa-apa. Insya Allah ini udah dapat obatnya. Nah, reaksinya setelah 3 hari biasanya. Iya Pak. Ya, setelah 3 hari konsumsi, ya itu biasanya baru ngerasa nyaman. Tapi insya Allah malah 3 hari. Kalau ini yang ringan-ringan seperti ini biasanya 3 hari atau 5 hari itu sudah sembuh. Yang penting ada rasa-rasa yang di luar rasa tadi yang kita diagnosa tadi. Nah itu nggak usah panik, jangan dihubungkan dengan asam lambung atau lainnya. Jadi kita nggak panik. Ya. Jadi Ya, kalau orang ngomong kita takutnya kalau GERD itu bisa-bisa tiba-tiba langsung mati katanya. ya gini tak kasih tahu. Ah, Coba tanya ke dokter, Iya. GERD itu katanya kan nggak ada obatnya. iya. Ya, asam lambung juga katanya tidak ada obatnya. Nah, sedangkan orang meninggal ini sudah ditentukan sama Allah sejak usia kita 4 bulan dalam kandungan, itu sudah ada perjanjian nanti kita akan meninggal jam sekian, bulan sekian, hari apa itu sudah ditentukan dan tidak bisa diundur sedetik pun gitu kan. Iya. Nah, karena sakit ini dinyatakan tidak ada obatnya, makanya orang pas meninggal masih sakit asam lambung atau sakit GERD itu atau sakit yang lainnya. Ya. Tapi bukan penyakitnya yang membuat meninggal. Tidak ada penyakit yang mematikan, itu tidak ada. Oh, Kan banyak orang yang sudah dinyatakan paling bisa bertahan 2 bulan, nyatanya sampai sekarang sembuh banyak juga, ya kan? iya. Tapi orang yang sehat, sedang ngobrol nyaman-nyaman, tiba-tiba meninggal juga banyak. Nah itu kalau masalah meninggal kita nggak bisa menentukan penyebabnya juga, kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Jadi Iya, Pak. kalau ada orang meninggal karena asam lambung atau GERD atau apa aja, kita nggak usah takut kalau kita sedang sakit seperti itu, seperti yang orang meninggal itu. Karena memang itu sudah saatnya meninggal. Mau kalau sudah saatnya meninggal, ditolong jutaan dokter nggak akan sanggup. Tapi kalau belum saatnya meninggal, walaupun sudah koma, tidak ada yang menolong juga akan hidup kembali. Iya, iya benar. Nah gitu aja Ibu. Ya. Iya, makasih Iya. banyak ya Pak Ya, ya. sama-sama. Semoga lekas sembuh ya Ibu. Amin, Pak, amin. Ya, Assalamualaikum, assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.